Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, Isans. Jadi ini, sorry banget nih, gua udah lama nggak bikin video tentang kampus, tentang perkuliahan, tentang SBMPTN terkhususnya. Itu karena apa ya, gua kayak belum dapat inspirasi sebelumnya. Terus kuliah gua yang semakin naik semesternya kayak semakin sibuk gitu. Nah, oke. Nah, sekarang gue ini kan sekarang ini udah mau deket-deket SBMPTN nih. Nah, di sini gue pengen bikin konten nih yang menurut gue ini bakalan menarik kalau misalkan gue bikin videonya. Nah, oke, tanpa basa-basi langsung aja kita langsung masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi nih guys, kalau kalian nih pengen masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur masuk nih. Yang pertama banget itu jalur masuknya yaitu jalur senam PTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau senam PTN ini kalian masuknya itu menggunakan jalur rapot, yaitu jalur nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian ada lagi itu namanya jalur SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini kalian masuk perguruan tingginya itu dengan cara mengikuti yang namanya ujian. Nah, ini yang bakalan kita bahas di sini. Kemudian yang ketiga itu ada namanya jalur ujian mandiri. Nah, di ujian mandiri ini dia hampir sama dengan yang namanya SBMPTN. Dia melalui yang namanya ujian juga, tapi masing-masing universitas ini punya kriteria sendiri nih untuk menilai atau membuat apa ya, seleksi mandiri mereka. Ada yang seperti yang gua bilang tadi, pertama dia pakai nilai SBMPTN, terus ada juga yang pakai nilai ujian khusus, yaitu seperti di UTUL UGM dia ujian sendiri, atau di UI juga ada namanya ujian sendiri, atau SIMAK UI. Kalau yang pakai nilai SBMPTN untuk tahun kemarin itu ada namanya UNAIR, dia itu pakai nilai SBMPTN kalau gua nggak salah ya. Tapi di video kali ini yang pengen gua bahas itu adalah tentang SBMPTN-nya sendiri nih. Gimana cara mempersiapkan diri supaya kita siap untuk menghadapi SBMPTN. Dan ini itu menurut pengalaman gua sendiri yang pernah gue lakuin di tahun 2019 kemarin gitu. Nah, tips yang pertama menurut gue itu adalah kalian harus membulatkan niat dan juga tekad kalian. Terus kalian ini juga harus tahu nih guys, tujuan kalian untuk ikut SBMPTN, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu apa sih sebenarnya? Kalian pikirin dulu nih, motivasi kalian untuk ikut SBMPTN. Apa sih motivasi terbesar kalian untuk SBMPTN dan juga untuk lolos ke PTN yang kalian mau? Kalau misalkan kalian udah dapet nih yang namanya motivasi kalian, maka kalian itu akan semakin termotivasi atau semakin serius untuk mengejar impian kalian gitu. Jadi niat ini yang pertama, yang paling penting menurut gue. Ini pondasi kita untuk supaya bisa apa ya namanya, bisa mencapai goals yang pengen kita tuju. Terus jangan sampai nih kalau kalian ikut SBMPTN atau memilih kampus itu cuman hanya ikut-ikutan teman atau ikutan pacar, ikutan siapa, ikutan kata orang lain gitu. Nggak boleh nih cuy. Karena misalkan kalian salah jurusan atau salah milih kampus, maka kalian sendiri yang akan rugi. Kalian bisa rugi karena kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kampusnya, tidak bisa beradaptasi dengan mata kuliahnya, dengan pelajarannya, dan ini bakalan berakibat buruk sama kehidupan kampus kalian. Kalian bakalan ya nggak betah lah, namanya juga kalian salah jurusan, terus ini bukan passion kalian. Yang ada nanti kalian malah mikir, gue pengen pindah nih, pengen nyoba SBMPTN lagi. Nah, ini kan namanya sia-sia ya, kalian udah keterima di SBMPTN tapi kalian salah jurusan. Nah, ini banyak banget nih kasus anak-anak di Indonesia yang salah milih jurusan karena mereka cuman hanya ikut-ikutan teman, ikutan siapa kata orang tuanya atau siapa gitu. Nah, di lingkungan gua sendiri, di teman-teman gua ini ada beberapa orang yang salah jurusan dan mereka akhirnya pindah ke kampus lain atau ke jurusan lain gitu. Nah, yang kedua, cari tahu kampus kalian dan juga jurusan kalian. Nah, ini itu sangat penting nih, karena yang seperti gua bilang di poin pertama, karena di jurusan
dan kampus ini sangat penting karena kalau misalkan kalian kurang informasi tentang kampus dan juga tentang jurusan ini, bisa-bisa yang kayak gue bilang tadi pertama itu, kalian bisa yang namanya salah jurusan, salah kampus. Kalau misalkan salah kampus, ya kalian bakalan nggak betah, nggak bisa bertahan di kampus itu akibat paling buruknya. Atau kalian bisa bertahan tapi kalian nggak maksimal di kampus tersebut. Terus gimana sih kita bisa tahu jurusan atau kampus yang kita tuju itu benar atau emang sesuai dengan passion kita? Gampang cuy, sekarang udah ada yang namanya teknologi, udah canggih. Kalian bisa cari-cari info tentang kampus kalian itu di Google, jurusan kalian itu di Google, tentang prospek kerja di jurusan yang kalian pengen itu apa, terus mata kuliah apa aja yang bakalan diambil di jurusan yang bakalan kalian tuju, itu bisa kalian cari semua nih di Google. Atau kalau kalian ragu dengan Google, kalian bisa nih cari kakak tingkat kalian, senior kalian di SMA kalian yang kuliah di kampus yang kalian pengen atau di jurusan yang kalian pengen. Nah, poin yang ketiga itu adalah kalian nih harus selalu update tentang info SBMPTN yang terbaru nih, karena setahu gua nih SBMPTN ini dari tahun ke tahun peraturannya itu berubah-berubah nih. Nah, kalau kalian update tentang info terbaru, kalian bisa mempersiapkan diri untuk lebih siap lagi di SBMPTN yang bakalan kalian hadapi di tahun 2019 ini. Gimana sih cara kita mengetahui info terbaru dari SBMPTN? Nah, sekarang yang kayak gue bilang, zaman udah canggih, kalian bisa kepoin dari website SBMPTN-nya langsung atau dari sosial media SBMPTN-nya. Panitia SBMPTN-nya itu punya yang namanya sosial media, kalau gua nggak salah ada Instagramnya juga. Itu kalian bisa follow Instagramnya, di situ bakalan diupdate terus info terbaru tentang SBMPTN. Kalau gua nggak salah, ya kalian bisa kepoin Instagram itu. Nah, poin keempat ini adalah cari tahu tentang peraturan di SBMPTN 2019, karena terkhusus di video ini untuk SBM 2019. Nah, dari pengalaman gua, setahu gua ini SBMPTN ini peraturannya itu setiap tahun berubah. Di tahun gua, tahun 2017 itu masih ada nih yang namanya sistem nilai minus kalau misalkan kalian salah memilih jawaban atau salah mengisi jawaban. Tapi di tahun 2018 kalau gua nggak salah itu kalian tidak akan diberikan nilai minus di saat kalian ngisi jawaban yang salah. Nah, tips yang kelima menurut gue yang paling penting ini adalah kalian itu harus bertanya kepada kakak tingkat kalian di sekolah atau kepada senior-senior kalian yang kalian kenal yang dia kuliah di kampus yang kalian pengen atau di jurusan yang kalian pengen. Nah, ini penting banget nih. Karena dengan kalian bertanya kepada orang yang lebih ngerti atau lebih paham, kalian itu bakalan lebih tahu nih SBMPTN itu kayak gimana cara mempersiapkan diri, cara belajarnya, cara mengisi soal di SBMPTN. Itu sangat penting nih, kalian harus bertanya sama orang yang lebih ahli atau orang yang lebih berpengalaman atau juga orang yang pernah ikut SBMPTN. Nah, terus masuk ke soal ke bagian yang keenam itu adalah cari tahu nih kisi-kisi soal SBMPTN. Biasanya nih, bukan biasanya, emang nih soal SBMPTN itu terbagi nih dari beberapa mata pelajaran dan juga tiap mata pelajaran itu soal-soalnya itu terbagi menjadi beberapa bab. Nah, di setiap tahun itu pasti ada nih bab di pelajaran itu yang paling sering muncul. Nah, di sini kalian gunakan kreativitas kalian untuk mencari tahu bab-bab mana sih yang paling sering muncul di SBMPTN. Nah, di sini bisa kalian cari nih peluangnya. Bab ini harus gua pahamin. Misalkan katakan nih bab yang ini paling penting atau paling sering muncul di SBMPTN. Nah, itu bab itu harus kalian pahamin benar-benar supaya memperbesar peluang kalian untuk bisa mengisi soal SBMPTN lebih banyak daripada kalian tidak mengetahui kisi-kisi SBMPTN. Kalau kalian tanya gimana sih caranya kita bisa tahu kisi-kisi soal SBMPTN? Gampang cuy. Sekarang udah ada yang namanya internet, ada Mbak Google. Kalian bisa cari di situ
ya tinggal tulis kisi-kisi soal SBMPTN atau bab-bab yang sering keluar di SBMPTN. Nah, kalau gua nggak salah inget, Genius Education udah ngerangkum soal-soal atau bab-bab yang sering keluar di SBMPTN mulai dari tahun berapa, 2012 kalau gua nggak salah, sampai 2017 itu udah dirangkum sama tim Genius bab yang sering keluar di SBMPTN. Nah, kalian bisa kepoin itu untuk mempersiapkan amunisi kalian di SBMPTN 2019. Tips yang ketujuh dari gua adalah kalian harus fokus untuk belajar SBMPTN. Nah, kalau kalian nih orangnya nggak super duper jenius, kalian nih harus belajar cuy. Kalau kalian orangnya super duper jenius, ya kalian nggak perlu belajar. Kalau misalkan kalian bego kayak gua, kalian harus usaha untuk mencapai goals atau tujuan kalian. Karena kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian belajar, maka kalian akan menjadi tahu. Nah, terus kalau kalian tanya sama gue, gimana sih kak cara belajar yang tepat? Nah, kalau misalkan kalian punya duit banyak atau punya uang berlebih, kalian bisa bimbel. Ada banyak bimbel khusus SBMPTN, itu menurut gue bagus banget kalau misalkan kalian punya banyak duit. Karena kalau menurut gue di bimbel itu kalian bisa belajar secara terstruktur, terus kalian bisa punya teman belajar yang membuat kalian lebih semangat. Nah, kalau misalkan kalian orangnya yang kere hore kayak gue, maksudnya yang uangnya nggak banyak, itu kalian bisa juga nih tetap belajar. Caranya gimana? Caranya kalian bisa ngumpulin uang untuk beli modal belajar, ya materi-materi belajar. Kalian bisa beli buku SBMPTN di Gramedia. Itu menurut gua buku-buku yang di Gramedia cukup efektif juga, asalkan kalian baca semua, pahamin bab-bab yang ada di buku itu, terus latihan soal. Nah, kalau misalkan kalian nabung sedikit lagi, kalian bisa beli yang namanya atau bisa belajar online, bisa dari Ruang Guru, dari ini apa, Genius Education. Nah, gue belajar di Genius Education karena itu menurut gue yang paling terjangkau, terus apa ya, pengajarnya asik, terus ngajarin konsep, terus kalian cari tahu nih cara belajar kalian yang cocok gimana. Terus ya kalau belajar sendiri itu kalian harus apa ya namanya, harus buat diri kalian tetap mau belajar dalam kondisi apapun, harus memberi motivasi diri kalian sendiri. Karena kan kalau belajar sendiri itu suka yang namanya demotivation atau males belajar. Itu menurut gua tantangan terbesar dari belajar otodidak. Nah, terus tips yang ke-8, sorry. Nah, ini kalau jangan main game. Maksud gue gimana jangan main game? Bukan berarti kalian nggak boleh main game sama sekali nih cuy. Gue juga orangnya maniak game. Gue suka main game dari zaman dulu, dari zaman SMP gue suka main game. Tapi di saat mau ujian SBMPTN, gue kurangin nih main game gue. Karena kan kalau main game itu ya kita jadi suka lupa waktu, jadi suka ninggalin yang namanya belajar. Ya kalian kurangin lah main gamenya untuk sementara waktu gitu. Nah, tips yang ke-9 ini adalah yang paling penting dari semua itu. Menurut gua ini penting, bukan berarti yang lainnya tadi yang udah gua bilang itu nggak penting. Nah, tips ke-9 itu apa sih? Jangan lupa untuk minta doa restu orang tua kalian guys. Nah, karena menurut gua doa restu orang tua itu sangat manjur. Ya kalian minta restu lah sama orang tua kalian, minta izinin, minta doain sama orang tua kalian supaya kalian bisa terkabul impian kalian, tujuan kalian untuk lolos SBMPTN, untuk bisa kuliah di kampus yang kalian mau. Nah, ya kalau kalian udah belajar, terus udah minta doa restu orang tua, insya Allah kalian bakalan lulus di kampus yang kalian pengen. Percaya deh, usaha itu bakalan mengkhianati. Hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Tips yang terakhir atau tips yang ke-10, perbanyak ibadah. Sumpah, serius. Gua waktu mau ujian SBMPTN dulu, ya bukan maksud gua sombong atau apa, bukan maksud takabur, ya gua semakin kayak jadi alim gitu ya. Untuk 6 bulan
mau SBMPTN itu gue kayak lebih alim, lebih sering sholat ke masjid. Ya kalau misalkan kalian agamanya Islam, kalian bisa sholatnya lebih sholat berjamaah. Gue dulu ngelakuin itu, terus kalian sholat tengah malam, sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud ini kalau kalian habis sholat tahajud, kalian jangan langsung tidur, tapi kalian belajar, buka lagi materi, ingat-ingat lagi materi. Itu karena menurut gue belajar di pagi hari itu sangat gampang diserap sama otak kita, karena kan kalau di tengah malam itu suasananya sepi gitu kan, nggak kayak di siang hari atau di sore hari itu banyak orang lewat, banyak orang beraktivitas. Tapi kalau di tengah malam kita belajar itu kayak suasananya tenang, terus apa yang kita pelajaran itu kayak nyangkut di otak gitu lah kalau menurut gua. Jadi ya kalau kalian yang beragama Islam ya beribadah guys, penting. Ini karena ada pepatah bilang nih, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu sia-sia gitu katanya. Nah kalau misalkan kalian yang nggak ada kalau kalian yang bukan beragama muslim, ya kalian bisa berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Pasti kan setiap agama itu punya kan ritual doanya sendiri atau apa gitu. Ya kalian dekatkan diri kalian sama Tuhan gitu. Nah ya itu tadi guys, berdoa ini penting banget. Penting banget, bukan cuman supaya impian kalian tercapai, tapi supaya kalian misalkan nih katakan buruk-buruknya kalian nggak tercapai yang kalian pengen, nggak lolos SBMPTN, pasti Tuhan ngasih jalan yang lebih baik lagi dari yang kalian pengen gitu. Nah itu tadi guys 10 tips persiapan SBMPTN dari gua, dari menurut pengalaman gua dan juga menurut pendapat gua sendiri. Nah kalau kalian misalkan punya pendapat lain atau punya tips lain yang menurut kalian lebih ampuh dari ini, kalian boleh nih kasih tips atau saran kalian, pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terus buat kalian nih yang mau SBMPTN, gua doain supaya kalian bisa lolos di kampus yang kalian pengen, di jurusan yang kalian pengen, di jurusan pertama, di pilihan pertama maksud gua. Terus kalau misalkan kalian bingung tentang SBMPTN, kalian bisa nih tulis komen di bawah, apa aja bebas, terserah. Ya, kalau kalian ada pertanyaan tentang jurusan gua jurusan manajemen UI. Ya, kalau kalian punya pertanyaan tentang manajemen UI, bisa nih tanya di bawah. Tentang jurusan fakultas ekonomi, boleh nih di bawah. Dan juga kalau kalian kepo-kepo tentang UI nih, misalkan apa ya, kalian mau tanya tentang UI, ya boleh tanya aja di bawah, sok atau tulis. Kalau kalian mau request konten selanjutnya, boleh ya, request aja. Karena itu request kalian juga ngasih ide gue supaya konten-konten gue selanjutnya bisa lebih menarik lagi dari konten yang sekarang. Tapi sorry banget nih, gue nggak bisa terus sering-sering update karena bentar lagi juga UTS. Doain UTS gue lancar semua, amin. Nah jadi buat kalian yang misalkan pengen ke UI juga, gue tunggu nih kabar baik dari kalian di SBMPTN 2019. Ya kalau kalian lolos di UI, ya kabar-kabarin ya, bisa kita ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng gitu. Nah kalau kalian suka sama video ini guys, jangan lupa untuk kasih support gue dengan cara klik tombol like, tombol subscribe di bawah. Kalau kalian nggak suka sama video ini, ya tombol dislike-nya ada di bawah, tinggal klik dislike aja, tapi ya kasih komennya lah biar rame ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di UI. Bye-bye.